Selain menyebut Refly Harun sebagai jahat, Ahmad Kosinudin juga menyebut Refly Harun itu sebagai pengemis dan sekaligus pengkhianat. Dua istilah tambahan untuk menggambarkan siapakah Refly Harun itu secara eksplisit diungkapkan oleh Ahmad Kosinudin sebagai bentuk kekecewaannya terhadap Refly Harun dan Roy Suryo yang nampaknya mereka sudah jelas-jelas melakukan tindakan yang tidak profesional, setidaknya dalam pandangan Ahmad Kosinudin. Apa yang menarik untuk kita diskusikan teman-teman terkait dengan persoalan ijazah Pak Jokowi yang dituduh oleh Roy dan Tiva itu sebagai palsu dengan angka masing-masing. Roy Suryo menyebut 99,9% palsu, sementara Tiva terakhir menyebut 100% palsu. Itu makin membuat kita bertanya-tanya, benarkah mereka memiliki bukti yang cukup meyakinkan membalik logika yang umum dipahami bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, setidaknya otoritas mengatakan demikian. Apa yang disampaikan oleh Rektor UGM dua kali monolog yang ia sampaikan tegas menyebut bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan diberikan pada saat wisuda pada 1985. Demikian juga otoritas Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya melalui uji laboratorium forensik dengan 14 data pembanding, yaitu ijazah-ijazah di waktu yang sama, di tahun yang sama, semua menunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah identik atau asli. Nah, dari sini saja teman-teman, kita makin mencoba untuk menegaskan bahwa nampaknya memang Roy dan kuasa hukumnya, Refly Harun, tidak punya keyakinan yang cukup menguat terkait dengan sidang pokok perkara terhadap mereka, dan inilah yang membuat akhirnya kita hanya menemukan alasan untuk mengatakan bahwa usaha Roy Suryo untuk mengulur-ulur waktu itu terbongkar oleh Ahmad Kosinudin, setidaknya dengan pra-peradilan yang diajukan dan satu masih berpersoalkan, tetapi di tahap yang kedua Roy Suryo itu juga mengajukan pra-peradilan yang baru. Nah teman-teman, kita akan fokus pada apa yang disampaikan oleh Ahmad Kosinudin, bahwa sepertinya memang Refly Harun punya cara mendampingi kliennya yang berbeda dari kebanyakan pengacara-pengacara yang lain, dan satu poin pentingnya bahwa upaya untuk melihat Refly Harun itu secara kritis setidaknya makin membuat kita tahu bahwa Refly Harun mungkin adalah orang yang membuat Roy Suryo memang dipenjara 100 tahun. Teman-teman, kita akan bincang ini. Selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat dalam membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih atas atensi, perhatian, dan supportnya. Mari perkuat demokrasi kita dengan kesantunan dan keadaban dalam berwacana. Kita akan simak teman-teman apa yang dikatakan oleh Ahmad Kosinudin di sebuah akun TikTok politik pinggiran. Kita dengar sama-sama. Karena dia membentuk RRT, katanya Roy itu punya dia. Lah kalau mau komplain sebenarnya kami duluan, inti kan belakangan. Ya kami katakan Roy CS itu kan masih ada Kurnia Triroyani, Rustam Effendi, Rizal Fadila. Jadi menurut kami nggak ada masalah lah yang gitu-gitu. Persamaannya satu itu.
Sama-sama datang, tidak kami kenal, tapi kami mengapresiasi setiap orang yang ingin berjuang kami terima. Atau bahasa hiperbolisnya yang mengemis lah di tim ini, kira-kira begitu bahasa hiperbolisnya. Nah, kesamaan kedua, mereka itu sama-sama berkhianat, tidak loyal dengan tim yang dibangun 2 tahun lebih lah katakanlah. Karena faktor yang sama juga, Refli Harun. Kenapa saya sebut begitu? Karena zaman Negeri Sang ini tanpa sepengetahuannya justru membentuk tim baru bersama Refli Harun. Yang kemudian memboyong Rismon ikut Refli Harun. Dan dia pula yang akhirnya meninggalkan Refli Harun bersama Rismon pergi ke Solo. Gafur juga sama. Dia tinggalkan kawan-kawan yang selama ini banyak mendedikasikan waktu untuk bersama-sama berjuang. Dia tinggalkan kawan-kawan yang selama ini memberikan sumbangsi sedikit ataupun banyaknya sehingga dia bisa sampai pada posisi hari ini. Nyebrang ke tim yang namanya Talhab yang di situ juga ada Refli Harun. Dan Refli Harun memang di catatan kami ada catatan negatif gitu. Pertama, Refli Harun lah yang pertama kali selalu menarasikan perdamaian dengan mediasi. Tanpa izin kami saat itu, Roy, Rismon Tifa, tiba-tiba dibawa ketemu Jimli As-Siddiqi di tim percepatan reformasi Polri dengan narasi akan dimediasi. Sejak awal kami sudah tegas menyatakan nggak ada mediasi antara Al-Haq dan Al-Batil. Sudah jelas palsu ya palsu, asli ya asli. Nggak bisa yang palsu sama yang asli dinegosiasikan. Jadi aspal aja ya kita sepakati. Nggak bisa. Dan kalau memang sejak mula orang-orang ini mau mengakui yang palsu menjadi asli, ya sudah nggak perlu ada tim advokasi. Silahkan datang ke Solo, nyembah sujud di kaki Jokowi, pasti dapat restoratif justice, selesai. Tapi jangan libatkan kami karena kami mendampingi itu dalam rangka untuk berjuang. Lalu ceritanya saat itu bersama Faisal Assegaf lah. Entah apa yang terjadi, pecah kongsi mereka. Gagal lah ya proses mediasi untuk mendapatkan penyelesaian damai dengan Jokowi itu. Pecah kongsi antara Faisal Assegaf dengan Refli. Faisal Assegaf menganggap Refli itu lancang mengambil forum yang dia memperjuangkannya ketemu dengan Jimli As-Siddiq. Refli Harun merasa kok kliennya tidak diberi ruang waktu di situ, dia keluar bikin kompres sendiri ya. Berantemlah mereka. Di sebuah media, saya ingat Garuda TV kan, dimaki itu Refli sama Faisal Assegaf. Lalu tiba-tiba dia sebut biang keroknya Ahmad Ghazaludin kan, Kang Darman ingat gak? Ngajak saya podcast terkait itu kan. Saya waktu itu masih menganggap ya mungkin salah ngomong lah. Ya kita maafkan kan. Saya juga gak mau berpolemik dengan Refli Harun. Apa sih? Menang juga nggak keren juga ngelawan kawan sendiri, katakanlah begitu. Dan ini bisa akan memicu kubu lawan gitu. Tapi belakangan justru Refli inilah yang kemudian membentuk tim sendiri namanya RRT. Tanpa komunikasi dengan kami, tanpa memberitahu atau bahkan izin. Semestinya sebagai seorang advokat yang paham kode etik advokat, ketika ada klien tahu itu ditangani tim lain, ketika dia mau mengambil klien itu, dia harus bertanya. Ini ada orang mau tanda tangan kuasa ke kami, apakah masih ada hubungan hukum? Kalau sudah tidak ada, apakah ada kewajiban klien yang belum ditunaikan? Kalau dibayar ya, misalnya apakah pembayarannya sudah selesai? Itu wajib sebagai advokat. Tidak ada tiba-tiba dia membentuk narasi sendiri, bikin tim RRT, dan narasinya sering berseberangan dengan pertarungan yang selama ini kami angkat. Ya, ini apa? Kita inginnya ke persidangan, kita buktikan bahwa ini ijazah palsu di persidangan. Karena kan kalau kita bicara hukum, kan ujungnya persidangan. Mereka selalu membangun narasi tidak harus di persidangan. Tapi dengan cara apa? SP3 mereka memohon, meminta agar di SP3. Ya kalau SP3 diketawain sama kubu Jokowi, kamu SP3 ya ikut aja ke Solo kan. Kapain gitu loh. Mereka nggak mau. Juga yang lain kan. Ya udah dapat. Mereka nggak mau ke Solo, tapi maunya SP3 gitu. Oke deh SP3 demi hukum. Tapi kan nggak terjadi juga. Oke teman-teman, kita sudahi nontonnya dan kita lanjut diskusi kita untuk memperdalam apa yang tadi kita sudah
saksikan bersama dari potongan video yang saya putarkan untuk kita. Nah, saya ingin fokus pada apa yang dikatakan oleh Ahmad Kosinudin ya, bahwa tipikal dari Refli Harun itu adalah seorang pendatang baru ya, newcomer, kemudian tapi ya itu dia ingin menjadi leader ya, dan ingin tidak hanya sekadar bikin konten ya, karena Rismond katakan ya inilah raja konten yang sejati, pengacara raja konten katanya. Nah, tetapi ingin jadi leader, menjadi pemimpin, dan akhirnya persis yang dikatakan oleh Rismond bahwa eh, biang kerok perpecahan itu ya Refli Harun, karena yang dilakukan oleh Refli Harun itu ya sama sekali melemahkan perjuangan yang dulu mereka masih solid, Roy, Rismond, dan Tiva. Jadi inilah menurut saya teman-teman ya, akhirnya terbongkar juga ya adanya 3 klaster dari para pemburu ijazah Pak Jokowi yang sepertinya itu memang semuanya numpuk pada diri Refli Harun. Pertama ya, klasternya itu adalah orang-orang yang mencari cuan, mencari berita ya, dan dalam rangka mencari berita ya, bikin uh, ya uh, konferensi pers, bikin podcast, punya channel YouTube. Dan Anda tahu teman-teman, awalnya hanya Refli Harun saja yang punya channel ya, RH Channel ya. Tetapi habis itu Roy Suryo Official muncul, kemudian Abdul Ghafur Official muncul, bahkan Ugroseno itu memunculkan Tribrata ya, channel atau Tribrata Official. Dan akhirnya kita menjadi paham juga bahwa yang mereka kejar itu sebetulnya adalah cuan. Karena apa? Karena mereka adalah narasumber dan mungkin berpikir bahwa ya selama ini mengapa kalau mereka narasumber tetapi memberikan keuntungan kepada orang-orang yang mengejar berita ya. Jadi mereka tidak mau melewatkan cuan-cuan itu ya. Jadi terbuktilah yang dikatakan pertama klasternya oleh Rismond bahwa mereka-mereka ini adalah para pengejar cuan ya, pengejar monetisasi dari channel-channel yang mereka miliki. Nah, yang kedua ya adalah orang-orang yang mencari popularitas, mencari panggung, dan Ahmad Kosinudin memang menengarai. Awalnya ya Refli Harun itu adalah orang yang memang cuma meliput saja berita dan membuat konten-konten agar bisa disajikan di media sosial, di YouTube-nya ya, YouTube, channel YouTube-nya. Tetapi mungkin dalam perkembangan ia merasa tertarik juga. Mengapa kok dirinya tidak bisa masuk dalam proses ini? Dan akhirnya memang ya sebagai pendatang baru ia masuk ya. Dan disitulah ya istilah mengemis tadi ya, pengemis untuk bisa masuk dalam pusaran persoalan ijazah yang dituduhkan Roy dan Tiva itu palsu. Akhirnya memang Refli Harun seperti yang kita lihat sekarang menjadi pemimpin mereka, menjadi leader mereka, menjadi pusat dari berita-berita yang ada terkait dengan para pemburu ijazah Pak Jokowi. Dan yang terakhir ya, kepentingan mereka itu diwakili oleh klaster yang disebut sebagai klaster mereka yang punya kepentingan politik. Dan nampaknya ya ketiga-tiganya itu numpuk sekarang pada Refli Harun, mengejar cuan, mengejar popularitas, dan mempunyai kepentingan politik. Nah, kalau sudah seperti itu, maka saya ingin katakan tidak ada fokus Refli Harun untuk ngurusin Roy Suryo. Dan menurut saya ya kritik keras dari Ahmad Kosinudin terhadap Refli Harun ini adalah gambaran dan sekaligus peringatan tidak hanya ya terhadap Refli Harun, tetapi juga peringatan kepada Roy Suryo agar ia berhati-hati dengan orang ini, agar ia betul-betul ya melihat potensi Refli Harun yang justru yang selama ini kita dengar misalnya dari Rismond ya, bahwa AK ya Ahmad Kosinudin lah yang sempat mengeluarkan statement biarkan saja ya kliennya itu kalau benar ijazah Pak Jokowi asli meringkuk di penjara 100 tahun ya. Tetapi itu kemudian diklarifikasi menurut Rismond dan Ahmad Kosinudin meminta maaf kepada Rismond ya. Itu setidaknya penjelasan terakhir dalam monolog dari Rismond ya untuk
memberikan informasi yang kaya kepada kita, termasuk adanya 8 orang pasangan yang ya amoral ya, yang kemudian menjadi heboh, dan sampai hari ini setahu saya teman-teman belum ada klarifikasi atau bantahan dari kubu ya Roy atau Refli atau Abdul Ghafur atau Abraham Samad ya, terkait dengan 8 orang yang disebutnya patut diduga ya adalah pasangan-pasangan selingkuh dan seterusnya. Nah, kembali teman-teman ke Refli Harun ya. Jadi dari sini saja kita sudah mendapat pesan ya bahwa nampaknya memang ketiga klaster yang disebut oleh Rismond itu sangat kuat terwakili semuanya, seluruhnya utuh ya, sempurna pada Refli Harun. Dan karena itu ya kalau kita ingin membalik logika yang disampaikan oleh Rismond bahwa Ahmad Kosinudin lah yang ingin menjerumuskan kliennya untuk dihukum 100 tahun, mungkin ya karena tidak fokus mempersiapkan ini dan itu ya, tidak fokus profesional dalam mendampingi kliennya, bisa jadi ya, bisa saja, maka saya ingin katakan ya orang seperti Refli Harun lah yang membuat mulus jalan untuk 100 tahun ya, mulus perjalanan 100 tahun klien-kliennya, dalam hal ini Roy Suryo, mendekam di Hotel Prodeo, berliburan di Hotel Prodeo, kata Profesor Binsar Gultom ya, mantan Hakim Agung. Jadi teman-teman, kalau kita ikuti narasi-narasi mereka yang menarik tadi juga yang disampaikan oleh Ahmad Kosinudin, ya akhirnya semuanya itu UUD ya, ujung-ujung duit ya. Ketika dibentuk tim RRT atau bala RRT ya oleh Refli Harun ya, artinya menggabungkan Roy, Rismond dan Tifa ya. Komplain dari Ahmad Kosinudin apa? Apakah masih ada kewajiban-kewajiban terkait misalnya pembayaran terhadap ya tim yang lama yang belum selesai? Dan itu adalah pertanyaan wajar, kata Ahmad Kosinudin. Nah, saya mendapat kesan teman-teman, memang ini bukan sesuatu yang gratisan ya. Tidak ada kerja profesional tiap hari pakai jas rapi ya, kemudian meninggalkan rumah kediaman ya, datang ke satu tempat bersama-sama lalu dikatakan itu semua gratis, apalagi kerja-kerja profesional seperti para pengacara ya, Pak Sabar Refli Harun atau Abdul Ghafur Sangaji, kemudian Pak Abdullah Al-Katiri dan seterusnya. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Dari situ saja kita sudah mendapat pesan. Nampaknya memang ada ya persoalan pendanaan yang perlu kita bongkar dan perlu kita lihat secara baik. Dan ini menurut saya memberikan peringatan bahwa bongkar bangkirnya Ahmad Kosinudin itu justru mengungkap ke permukaan ada ya gelontoran dana, entah itu dari siapa ya, yang perlu kita paling tidak ya tengarai, kita curigai, yang itu ya sudah dikatakan juga oleh Pak Jokowi. Selain Pak Jokowi mengatakan ada orang besar yang punya ya sumber daya besar, dana besar, ini pasti ya ada agenda politik besar yang ingin dipakai untuk memanfaatkan isu terkait ijazah Pak Jokowi itu untuk mencapai ya agenda besar itu. Dan saya ingin katakan ya ini adalah catatan-catatan dari apa yang dikatakan oleh Ahmad Kosinudin ya. Apakah memang masih ada ya pembiayaan yang belum selesai? Kok sudah bikin ya bala RRT ya menggabungkan Roy, Rismond dan Tifa, dan itu ditanya kepada Refli Harun, seolah-olah Ahmad Kosinudin mau mengatakan ya kewajiban kepada kami saja tim yang lama ya itu saja belum selesai, masih ada hutang, masih ada dana yang belum diselesaikan, kok sudah bikin tim yang baru ya. Nah, inilah teman-teman yang menurut saya semakin membuat kita jadi ya mengelus dada bahwa pada akhirnya pernyataan seorang Ahmad Kosinudin itu memberikan fakta tambahan kepada kita. Tidak hanya memberikan kritik kepada Refli Harun sebagai jahat, sebagai pengemis, sebagai
pengkhianat, tetapi juga ya ada tambahan pertanyaan publik. Apakah memang ada yang mendanai ya orang-orang ini sehingga mereka terus ya kenceng ya gaspol terus terkait dengan orkestrasi, glorifikasi, amplifikasi terhadap kasus ijazah Pak Jokowi yang dituduh sebagai ijazah palsu. Nah, teman-teman, kembali ya, kalau ada publik bertanya, siapa yang akan memenjarakan Roy Suryo 100 tahun? Menurut saya bukan Ahmad Kosinudin ya, tetapi mungkin ya, sekali lagi mungkin Refli Harun. Jadi teman-teman, ini catatan imajinatif saya. Semoga ada manfaatnya dan salam YouTuber NKRI.